Dan yang termasuk hutang adalah mengambil harta orang lain karena ada suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum melunasinya, maka ia tidak masuk surga. Jadi, kalau masih punya hutang juga ia tidak masuk surga. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku bagi orang yang mampu melunasinya, namun ia mangkir dari melunasinya. Matlul ghani zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliya falyatba. Nggih. Penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Maka jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Nggih, Bapak Ibu Allah. Sehingga kadang-kadang kita emang Allah itu menguji dengan punya uang tapi untuk tidak segera membayarkan, Bapak Ibu Allah. Karena itu memang budaya setan untuk menghancurkan kita. Udah nggak usah bayarlah, nanti aja. Nanti akhirnya menunda-nunda sehingga lupa, sehingga tidak terbayar. Waktu mau bayar, kita sudah nggak punya uangnya. Bapak Ibu Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-2287. Ini pendapat ulama Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan mempersulit penundaan hak orang lain yang wajib ditunaikan adalah sebuah kezaliman. Karena dengan melakukan demikian, maka ia meninggalkan kewajiban untuk berbuat adil. Orang yang mampu wajib untuk segera menunaikan hak orang lain yang wajib di atasnya tanpa harus membuat si pemilik hak tersebut untuk meminta, mengemis atau mengeluh. Orang yang menunda penunaikan hak padahal ia mampu, maka ia orang yang zalim. Kebanyakan Allah. Menunda-nunda saja itu sudah suatu kezaliman, apalagi sampai ngemplang tidak mau bayar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terlepas dari sifat itu, Bapak Ibu Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Allah, terhalangnya si penghutang itu masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man faraqa ruhil jasada wa huwa bari'um min salasin dakhalal jannah. Minal kibri wal hulul wad dain." Barang siapa yang ruhnya terpisah atau jasadnya maksudnya meninggal di situ Bapak Allah, dan dia terbebas dari 3 hal. Yang pertama adalah sombongan, hulul atau harta khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hasan Albani. Disahihkan Albani, mohon maaf. Di dalam Mausu'ah Hadisiyah Durar Saniyah bimbingan Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Segafrot dijelaskan, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, ini adalah kiasan daripada kematian. Dan dia terbebas dari tiga hal, maksudnya dia tidak terjerumus dalam satu perkara ini, atau dia pernah terjerumus namun telah bertaubat darinya dan mengembalikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, dia akan masuk surga. Dan yang termasuk hutang adalah mengambil harta orang lain karena ada suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum melunasinya, maka ia tidak masuk surga. Kalau masih punya hutang juga ia tidak masuk surga. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku bagi orang yang mampu melunasinya, namun ia mangkir dari melunasinya. Bapak yang Allah. Ini maksudnya ya. Yang selanjutnya adalah ini hutang yang membuat orang mudah untuk berdusta. Padahal Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu bisa pernah berbuat dosa, bisa pernah berzina, bisa pernah berbuat dosa besar, bisa pernah minum khamr, bisa jadi pernah membunuh orang. Tapi seorang muslim itu tidak akan pernah berbohong. Ketika orang muslim itu berbohong, itu berarti bukan orang muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna Rasulullah SAW kana yad'u fi sholati
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnati mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Faqala lahu qailun ma aksara ma tasta'idu minal maghrumi. Faqala inna rajula idza gharima hadasa wa kadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Rasulullah SAW bersabda, berdoa Rasulullah SAW berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal azabil kubur. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur. Aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah Masiihid Dajjal. Aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau berlindung dari hutang? Beliau pun menjawab, sesungguhnya seseorang itu yang biasa berhutang, dia bisa berbicara, dia akan berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari hadis yang nomor 832 dan Imam Muslim hadis yang ke 1325.